Yo, balik lagi sama gue di channel Bramatin. Dan ya, untuk kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin dan juga altcoin. Kali ini tuh untuk mungkin sedikit quick update untuk Solana ya teman-teman. Dan juga kemarin sudah saya update untuk Bitcoin dan juga Theta ya. Jadi bisa dilihat juga mungkin di video kemarin yang belum teman-teman pantau. Dan sedikit reminder aja, ada FOMC meeting minutes nanti tanggal 5 ya. Sekarang kan udah tanggal 4 dan tanggal 5 itu jatuhnya itu jam 2 subuh teman-teman ya. Jadi prepare untuk news event tersebut. Dan tanggal 6-nya juga ada beberapa news event yang kemarin-kemarin juga sudah saya sampaikan. Itu sekitar jam 8 atau setengah 9 malam lah ya. Jadi ya, sekarang kita coba lihat dulu untuk Bitcoin ya. Untuk secara daily time frame, so far ya masih sesuai plan ya. Dia masih dikasih naik sekali lagi dengan potensi double bottomnya. Dia mampu bertahan ya di swing low terakhir di sekitar 16.340, 16.350 dolar, sekitar area itu mampu bertahan. And then ya kita bisa lihat sekarang ini posisinya dia lagi retest ya, atau testing terhadap neckline dari si potential double bottom. Ya kita bisa lihat di sini sebelumnya menjadi area resistance, support, and resistance kembali. Plus di situ juga ada garis warna biru nih, itu EMA 34. Ya secara daily berfungsi menjadi resistance yang sebelumnya cukup lumayan direspek ya. Jadi bisa menjadi acuan ataupun menjadi salah satu alat bantu lah ya untuk teman-teman bisa waspada di mana ini secara zonasi resisten support sebelumnya, and then ada EMA 34. Jadi di situ adanya confluence of resistance. Yang perlu kita pantau adalah apakah FOMC meeting minutes tanggal 5 pukul 2 subuh nanti itu memberikan info yang positif ya, sehingga Bitcoin bisa one push again gitu ya, mendekati next target resistance yang beberapa saat lalu kita sudah mention atau saya bahas juga. Ini di sekitar 17.125 sampai 17.250-an dolar. Plus di situ juga ada garis kuning nih. Itu adalah EMA 55 yang berfungsi menjadi area resistance juga. Ya, jadi bisa sekali lagi dipantau dan berhati-hati untuk area sekarang, yang area di testing sekarang. Ya, ini area pertama, lalu ini menjadi area kedua yang potensi bisa aja Bitcoin kena reject sewaktu-waktu, karena mengingat ada news event yang cukup penting dan bisa berdampak ke pergerakan market khususnya cryptocurrency teman-teman ya. Jadi itu sedikit reminder aja dari saya. Dan ya balik lagi, kalau misalkan kita ukur dari potentially double bottom ke neckline ya, kemudian kita ukur gitu ya waktu dia breakout, and then ya targetnya itu ke sekitar 17.450 dolar sampai 17.500 dolar nih, di sekitar area situ. Dan kalau misalkan kita lihat secara closing ataupun ya daily juga ya, ini sebelumnya sempat closing candle di kisaran situ mendapatkan rejection cukup strong. Kemudian juga ini terakhir kali bikin candle pada closing pada 16 Desember 2022 nih ya. Jadi di sekitar area situ juga menjadi area resisten. Jadi pas banget kalau misalkan dia mampu dikasih naik sedikit pun, itu berhati-hati. Secara daily bisa aja dia malah cuman bikin tail candle seperti ini, jarum ke atas, kemudian kedorong masuk lagi karena rejection ya. Jadi itu yang perlu dipantau untuk Bitcoin secara daily time frame ya. Jadi nggak bisa banyak dikomen karena memang masih sesuai planning gitu teman-teman ya. Dan juga untuk RSI-nya pun kita bisa pantau sedang testing di level 50. And then ya kita akan pergi ke Bitcoin secara time frame ya. Ini kita lihat time frame 4 jam aja lah ya. Kita lihat time frame 4 jamnya so far ya, setelah dia sudah mampu break ya dari descending broadening wedge pattern-nya. And then ya kita bisa lihat ya prosesnya ini benar-benar rapi banget. Dia mampu break, retest, kemudian dia membuat sideway gitu, ngetes sama 34 dan 55, and then akhirnya naik lumayan impulsif ya. Kita bisa lihat satu bullish candle yang cukup yang tinggi nih ya. Dan dia masuk ke area range target yang beberapa saat lalu sudah saya mention juga ke teman-teman sekalian di box merah, dimana pergerakan sebelumnya ini kita bisa lihat menjadi area resistance. Ya, kemudian kalau kita extend ya, ngomong belepotan, extend ke samping, ini juga sebelumnya menjadi area support nih pada pergerakan sebelumnya untuk si Bitcoin. And then ya kita lihat pergerakan sebelumnya juga menjadi area resistance. Jadi ya di sekitar 16.900 sampai 17.000 dolar itu menjadi area support and then resistance yang sangat ataupun cukup berpengaruh pada pergerakan Bitcoin secara hourly time frame sebelumnya. And then ya perlu kita pantau adalah kita coba turun time frame sedikit ke time frame 1 jam. Yes ya, jadi yang perlu kita pantau adalah ini kan kita sama-sama tahu juga ya teman-teman, ini sebuah resistance sebelumnya waktu dia bikin red sideway box putih ini, kemudian saya extend ke samping ya. Ini precisely sebelumnya di area tersebut menjadi area support. Oke, ini support.
resisten, and then resisten, mampu di break sama si Bitcoin, teman-teman, dengan candle hijau tiang tinggi atau tiang panjang lah ya. Jadi yang perlu kita expect ataupun ya kita perhatikan adalah area di sini ya, biasanya kan resisten become support ya. Area sini itu harus mampu dipertahankan ya. Ini menjadi new support level untuk si Bitcoin setelah dia mampu break area resisten tersebut, yang sebelumnya kita bisa juga resisten dan support dan lain sebagainya. Ini di sekitar area 16.750 sampai 16.800 dolar. Ya, jadi let's say kalaupun dia mengalami penurunan ya secara bertahap gitu, korektif gitu ya penurunannya, ini bisa dimanfaatkan. Ya bisa aja dia untuk one push lagi, ngetes lagi apakah tes sekali lagi itu mampu break ya decline, atau memang sekali lagi dia malah terdecline untuk drop lebih dalam lagi, teman-teman. Ya jadi ini area yang perlu diperhatikan box putih ini, mengingat juga adanya FOMC meeting minutes. Dan juga nanti tanggal 6 itu ada 2 news event penting. Jadi ini adalah area krusial untuk si Bitcoin ya, bisa dibilang area supportnya. Kemudian kalau misalkan untuk area yang lebih bawah lagi yang perlu dipantau, ini adalah area demand bawahnya. Ya kita bisa lihat ya, push terakhir kali itu datang dari level area tersebut. Ini akan coba saya ganti dengan box warna hijau, teman-teman. Ya kita bisa lihat terakhir kali sebelum dia naik atau testing di area zona ini mendapatkan istilahnya booster yang lumayan lah dari buyersnya. Ya ini di sekitar 16.600 sampai 16.661 dolar. Ya jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk area-area ini ya, mungkin bisa dimanfaatkan kalau misalkan penurunannya itu korektif. And then kalau dia ngejar next target lagi ya masih kita bisa pantau juga untuk secara time frame. Kita lihat ke 4 jamnya. Yes, di sini ya kita bisa pantau. Sebelumnya di sini itu tekanan seller masuk lagi signifikan, teman-teman. Nah, di kisaran sini. Ya ini zona terakhirnya di sekitar 17.350 sampai 17.520 dolar. Ya jadi ini pas juga kalau misalkan kita lihat secara double bottom daily, itu kan ngejar tadi itu sampai ke kisaran 17.450 dolar. Jadi ya masih masuk ke zona atau range target ini, yang sebelumnya kita juga lihat adanya rejection atau tekanan seller signifikan hingga 1 2 3 4 bearish candle yang lumayan besar. Ya jadi bisa diperhatikan untuk Bitcoin next targetnya. Dan proses pullbacknya atau koreksinya pun sekali lagi saya ingatkan ke teman-teman sekalian, kalau memang prosesnya itu korektif ya, berarti ada korektif, ada ini turun naik, berarti overall dia sideways tapi cenderung turun ya, bukannya malah balok merah besar, yaitu impulsif namanya ya, kurang lebih seperti itu. Dan areanya sudah saya sampaikan. And then ya terakhir pembahasan akan saya coba quick update untuk Solana. Jadi terakhir kali ini bisa kita pantau masuk ke range area box putih, and then dia nyentuh bikin tail candle ya, ini range kisaran 6,88 sampai 8,4%. Saya sudah sampaikan ke teman-teman ini secara daily time frame, and then bahkan dia mampu diklaim lagi area box warna hijau yang sebelumnya di area support, and then biasanya become resistance. Plus di situ ada EMA 34 garis warna biru ya. Jadi itu bisa diperhatikan, and then posisi sekarang dia mampu break sama si Solana secara daily time frame ya. So kita akan coba hapus dulu ini ya untuk bantuan Fibo sebelumnya. Ini pemantulannya pun lumayan signifikan, dia bakal mampu diklaim area sini, maka kita bisa perhatikan dan expect mungkin adanya rejection ketika dia adanya one push again gitu ya. Ini adalah area krusial yang perlu dipantau dan diwaspadai ya. Ini teman-teman, ini akan coba saya tandain dengan box warna merah. Ini di sekitar 14,57 sampai 15 dolar. Dimana pada pergerakan secara daily time frame sebelumnya kita bisa lihat berkali-kali dia sideways di situ dan mendapatkan rejection. Nggak cuma sekali tapi beberapa kali. Plus di situ ada garis kuning ini EMA 55 yang berfungsi sekaligus menjadi area resistance. Jadi sebelumnya secara zonasi itu resistance yang lumayan kuat. Ini sejak 17 November sampai terakhir kali ini malah delosor ini sampai 15 Desember ya. November sampai ya sekitar 1 bulan lah ya, dia nggak mampu ngelewatin rest area sini. Jadi ya mungkin bisa aja kita expect untuk sedikit naik lagi Solana, kemudian dia mungkin masuk ke fase koreksinya. Karena ya kita lihat juga kenaikan yang sebelumnya ini udah cenderung naik terus, mungkin nanti adanya koreksi gitu ya. Semoga aja koreksi sehat, mungkin retest kembali ke box warna
hijau sebelumnya kita bisa lihat menjadi area support. Ini di sekitar range 12 sampai 13 dolar untuk si Solana. Jadi mungkin kita bisa expect dia sedikit naik lagi, kemudian reject, dan harapannya penurunannya pun secara korektif, ngetes kembali ke zona box warna hijau ini sebelum dia mungkin bisa lanjut naik lagi. Ya, itu harapan saya pribadi untuk si Solana. Kemudian kalau secara daily-nya kita lihat juga dia sudah mampu break dari level ataupun ya level 50 lah ya RSI. Jadi yang perlu kita pantau juga ketika dia retest di level 50-nya itu masih kuat bertahan gitu ya. Maka setiap kita bisa lihat nggak cuman Solana aja, tapi kebanyakan kripto juga kalau secara daily-nya itu mampu bertahan di atas level 50 RSI, maka ketika dia mengalami penguatan pun cenderung lebih powerful. Ya, cenderung lebih powerful dan bertenaga lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ya itu yang perlu dipantau. Palingan untuk next zona C ya, secara zona kita bisa pantau ketika dia close candle dan pullback terakhir ke area ini. Ini di sekitar 17,7 sampai 18,5 dolar. Ya, jadi itu quick update untuk Solana. Mungkin yang kemarin sudah TP-TP di sekitar 9, 10, 11 dolar ya udah, itu mungkin rezekinya sampai sana. Tapi mungkin buat teman-teman yang sudah melakukan cicil jual dan mungkin masih ada sedikit muatan lagi, mungkin bisa dipertimbangkan untuk next target area resistance terdekat untuk area jualnya. Palingan itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Mungkin jangan terlalu terburu-buru atau FOMO, wah lihat dia udah tiang tinggi, wah mau beli dan lain sebagainya. Ingat ya, Solana masih terancam dengan istilahnya kebangkrutannya FTX. Terancam bagaimana ya, efek-efek domino negatifnya itu masih benar-benar kerasa. Kita bisa lihat masih didominasi sama seller ya, sangat-sangat signifikan sellernya. Maka kalau misalkan teman-teman memutuskan untuk bertransaksi di Solana ketika memang dia adanya pullback atau penurunan secara korektif, ya jangan terlalu banyak lah muatan yang mungkin bisa dipertimbangkan gitu ya. Mungkin sebatas uang jajan aja ya, is okay lah ya. Tapi balik lagi sesuai trade plan teman-teman. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.